على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ayat 113. Ayat sebelumnya ini tadi yang saya baca adalah 109. Yang sebab nuzulnya Huyai ibnu Akhtab dan saudaranya Abu Yasir bersama-sama giat masuk keluar rumah kaum muslimin untuk mengembalikan mereka masuk ke agama nenek moyang Arab atau masuk agama Yahudi kembali. Lantas ayat berikutnya ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani, dua golongan. Pada suatu waktu wafud Najran, delegasi dari kaum Najran. Najran ini penduduk satu kecamatan yang semuanya penduduknya Nasara. Datang di hadapan Rasulullah SAW. Waktu delegasi dari Nasara Najran ini berada di hadapan Nabi, kok kebetulan datang utusan daripada pendeta-pendeta Yahudi, ahbar al-Yahud. Setelah berada di muka Yahudi, mereka saling berdialog. Dalam dialog itu masing-masing mengatakan, kamu punya agama palsu. Yang satu lagi mengatakan agama Yahudi yang palsu. Begitu mereka berdebat di hadapan Nabi SAW, sebab kaum Yahudi benci kepada Yesus Kristus atau Isa bin Maryam. Malah kaum Yahudi mencemoohkan Maryam, mengatakan bahwa Maryam ibunya Yesus ini berbuat serong dan membawa anak ini dari hasil perbuatan serong. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dia bilang ini hasil dari perbuatan zina. Makanya dia tidak ada suami kok punya anak. Jelas kata si Yahudi. Itu satu-satunya golongan di dunia yang menghadapi Nasara dengan model ini adalah Yahudi. Dan sekarang ini menurut surat-surat kabar dan majalah-majalah dari barat, itu Yahudi sekarang sedang menyisip di dalam Vatikan, markas besarnya Katolik di dunia. Berupa orang-orang komunis dimasukkan di situ. Saya barangkali pernah ceritakan bahwa salah satu pendeta uskup ditamu satu orang. Di sana aturan Vatikan tidak boleh menerima tamu kecuali dengan lebih dulu ada penyelidikan dan pengertian. Tiba-tiba waktu ditanya, siapa tamumu yang balik kepadamu ini? Dia bilang ini satu orang teman saya. Dia bilang ini orang komunis. Lalu itu orang pendeta uskup mengatakan saya juga komunis. Terbongkar bahwa sudah di dalam Vatikan. Ini ayat 1400 tahun sudah mengatakan bahwa Yahudi itu sama Nasara tidak bersatu sebetulnya. Tetapi di abad ini, waktu mereka menghadapi kaum muslimin sebelumnya, menghadapi negeri-negeri umat Islam seperti Indonesia, Malaysia yang kaya raya ini, dipikir sama mereka kalau kita cocok, kita tidak bisa menang, tidak bisa menguasai daerah-daerah yang kaya raya ini, kaya minyak, kaya rotan, kaya biji-bijian, kaya segala-galanya, kaya timah, kaya uranium, kaya itu Afrika yang Islam itu Afrika, negeri-negeri Afrika yang beragama Islam kaya dengan uranium, dengan kekayaan-kekayaan yang diperlukan oleh dua golongan ini. Jadi mereka bersatu. Tetapi isi hati mereka ini yang dibongkar oleh Allah ini. Qalatul Yahud laysat an-Nasara ala syai'. Kebetulan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah waktu mendengar ini, selesai mereka punya dialog, turun ayat Qalatul Yahud laysat an-Nasara ala syai' wa qalatul Nasara laysat al-Yahud ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Kedua golongan ini masing-masing mempunyai kitab dan mereka sekarang juga mengetahui kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, walaupun pada waktu itu praktis belum merupakan satu kitab Quran, tapi ayat demi ayat yang turun sudah mereka rasakan bahwa inilah yang dijanjikan oleh kitab kita. Masing-masing itu sudah mempunyai ancer-ancer bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin memalsukan ayat-ayat ini, sebab sifatnya, sejarahnya, tempat lahirnya, dan tanda-tandanya ada sampai to di belakangnya itu mereka tahu dalam kitabnya. Dalam satu ayat mereka mengatakan, Allah berfirman, mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bagaimana mereka? Tapi
hasud. Mereka tahu bahwa ini benar, tapi mereka lawan. Dan di waktu ini apa saudara kira bahwa mereka tidak tahu bahwa agama Islam ini agama benar? Keliru saudara kalau saudara menyangka mereka belum tahu Islam. Mereka mengerti Islam lebih dari saudara. Maaf. Itu orang orientalis Yahudi bisa mengerti satu persatu. Karenanya yang sudah masuk Islam luar biasa. Seperti Profesor Dr. Maurice Bucaille. Itu dia punya kupasan tentang Al-Quran. Saudara akan kaget. Coba saudara baca Islam dan apa bukunya itu? Yang namanya? Saya lupa. Islam dan Bible dibandingkan dalam ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Profesor Dr. Maurice Bucaille. Luar biasa itu. Tidak ada dalam kitab-kitab tafsir satu ungkapan seperti itu. Modern, scientific. Karena mereka sebetulnya sudah penuh ini, mengerti betul. Jadi kalau mereka masuk Islam itu malut saja mereka. Saudara percaya saya mengerti bahwa pemilu yang dilakukan oleh dunia internasional sekarang ini diambil dari pemilu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tahunya saya dari seorang Yahudi masuk Islam. Jadi Profesor Leopold Weiss, atau yang setelah dia masuk Islam menamakan dirinya Muhammad Asad. Dia bilang pemilihan Sayyidina Abu Bakar ini namanya dalam bahasa Barat ini. Pemilihan Sayyidina Umar namanya ini. Pemilihan Sayyidina Utsman namanya ini. Sebab Sayyidina Utsman itu kan ditinggalkan oleh Sayyidina Umar kepada 6 orang. Jadi seperti perwakilan-perwakilan yang dipakai sekarang oleh Amerika. Satu state, satu kota mempunyai saudara wakil. Jadi itu dibahas oleh dan pemilu Sayyidina Ali juga ada satu cara, itu pemilihan massa. Jadi semua rakyat tidak pakai wakil memilih Sayyidina Ali langsung. Bukan saja mayoritas, semuanya. Itu saya baru tahu dari hasil kupasan Leopold Weiss. Begitu mereka itu kalau masuk Islam. Tapi kalau tidak masuk Islam, mengacau, menjadikan kamu wahai kaum muslimin lupa kepada bukumu, atau tidak memperhatikan buku nanti disodori buku-buku mereka. Teori Karl Marx dalam teori ini satelit itu ini nanti kita semuanya melihat atas melupakan Quran. Jadi mustahak sekali bahwa kita sekarang tidak melihat apa-apa kecuali Quran dan tafsirnya, tidak mendengar apa-apa kecuali apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW sebagai penafsir, interpretatornya Quran ini. Baru nanti kita kena, iman kita kena, pikiran kita kena. Kita bisa tahu kalau ada suara, wah ini suara sumbang, tidak masuk dalam hukum Allah dan Rasulnya, ini luar daripada Islam. Spontan bisa tahu. Spontanitas seperti itu adalah hasil satu sensitifnya seorang muslim. Kalau tidak sensitif tidak bisa tahu. Mohon saya kalau orang dablek tidak tahu sindiran, tidak tahu suara apa, dia diam saja. Tapi kalau orang yang mengerti, sebentar saja dia sudah tahu, wah ini kesini arahnya omongan ini. Filsafat ini arahnya ke situ. Seperti filsafat yang dibawa oleh Simon de Beauvoir yang namanya eksistensialisme. Itu namanya teori al-wujudiyah, billah. Itu nggak ada dasarnya. Hatta Injil, hatta Taurat, hatta semua ada pikiran seperti itu. Yang ada itu adalah pikiran orang-orang mulhid, tidak beragama sama sekali. Itu hasil daripada sekularisme. Maka sekularisme sekarang disebarkan di mana-mana. Gimana kita tidak kesandung dengan al-wujudiyah tadi? Kita sekarang ini dirondong oleh sekularisme, pikiran tidak pakai agama. Masyarakat muslimin, sekarang kita pakai ayat waqalatil yahudu wan nasara tadi. Kata Rasulullah, kata ayat itu tadi, begitulah dasar orang yang tidak saling berpengertian. Begitulah orang-orang yang tidak mengerti, mengucapkan masing-masing semau hatinya. Tapi ketahuilah ya Muhammad, bahwa Allah nanti akan menghukum antara dua golongan yang ada di hadapanmu sekarang ini, Yahudi dan Nasrani. Dan seakan-akan ayat ini juga kepada kita, wahai kaum muslimin, ini yang kamu lihat ini adalah suara orang-orang yang tidak mengerti.
apa sebenarnya isi kitab, atau tidak mau mengerti apa isi Quran, nanti Allah akan menghukum mereka. Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi ini riwayat Ibnu Abbas dan dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Abi Hatim. Kemudian